karena sudah lupa ya pembahasan kemarin. Oh iya, karena ini kan ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima apa? Kasroh dan tanwin. Maka kalau dia kasroh, kasrohnya dengan fathah. Jadi kalau ditanyakan ini i'rabnya apa? Ini isim majrur. Iya, sekarang tanda alamat majrurnya apa? Dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia termasuk ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ingat ya, ismul ladzi la yansarif selamanya itu, ini secara umum, selamanya kalau dia kasroh dengan fathah. Baik. Nah, sudah ingat kembali ya? Sudah diingat Abu Afiyah? ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kalau dia mansub dengan apa? Ya mansub Ya, fathah. mansubnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah juga. Majrur mau mansub dua-duanya ya, fathah. Nah, insyaallah barakallahu fikum ya. Nah, kita lanjut kalau gitu, lanjut ke bawah. Atau masih ada yang perlu dibahas? Antum? Misalnya nama orang Ustaz kan Aisyah. Ada nggak? Nabiun. Gimana? Kan Aisyah nama orang. Apakah Ya, ada Aisyah. Maksudnya? dia nama orang? Apakah ada pengaruhnya? Iya, nama orang yang dia itu nama orang yang dia berbentuk muannas. Ya, nama orang yang berbentuk muannas kemudian dia bukan dari nama-nama asli Arab. Ya, jadi itu. Aisyah ini nama muannas. Tanda muannasnya jelas. Ya, dengan makna Aisyah itu ya untuk perempuan. Kemudian tanda keduanya ada ta marbuthah. Kenapa dibilang dua seperti itu? Karena ada nanti ada tanda ta marbuthah, tanda muannas. Namun dia maknanya untuk laki-laki. Abu Hurairah, Abu Hurairatu, atau Hamzatu. Pakai ta marbuthah, tapi itu untuk nama laki-laki. Namun dia terhukumi ya muannas karena dia ada tanda ta marbuthah. Secara zat ya, secara makna dia adalah untuk laki-laki, untuk Hamzah. Namun secara zahir dia isim muannas. Dan itu bukan termasuk dari bahasa Arab asli, artinya ajami, ajam. Nah, ada pembahasannya nanti insyaallah. Akan datang pembahasannya. Ada lagi? Baik. Kita lanjut sekarang. Silakan baca Abu Sofia. Abu Sofia ada? Wujud? Mana Ustaz? Ini nih. Antum baca sampai di sini. Al-asma'ul ghaniyatu. Mabniyatu. Ulang.
Asmaul mabniyatu. Mabniyat. Ismus ismud domir. Ismud domir. Dhamir. Ismud domir. Mislu Baca wa harokat akhirnya anta. semuanya. Ismud domiri. Mislu wa anta ana nahnu antum anti. Oh iya. Ya. Nah. Ya. Iya, ini tadi. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, al-asmaul mabniyatu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan isim yang bina. Nah, kemarin waktu pertemuan sebelumnya isim kan terbagi dari dua. Ada isim yang al-mabni, ada isim yang al-mu'rab. Isim yang mu'rab. Ya. Sekarang kita masuk pada isim yang mabni. Mabni maksudnya tetap dalam harokat akhir, tidak berubah harokat akhirnya seperti itu. Yang kita baca, kita lihat harokatnya seperti itu, terbaca seperti itu, maka dia tetap seperti itu, tidak berubah. Ya. Nah, namun nanti akan datang pembahasannya dari segi kedudukan. Ya, macam tadi an Aisyata. Kenapa dibaca an Aisyata padahal ada huruf jar? Ada sebagai isim ismul lazim dan sharif. Apa i'rabnya sebagai isim majrur? Mungkin akan datang pembahasan. Yang pertama, ismul dhamiri. Isim yang tetap pada harokat akhir. Itu domir ya, kita sudah sering sampaikan. Domir itu ya tetap pada harokatnya, tidak berubah. Ya, seperti ini huwa, anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, ila akhir. Itu semua domir 14. Ya, itu tetap dalam harokatnya. Ya, akan pernah berubah. Jelas sampai di sini ya? Nah, Abu Zubair baca yang ini sampai di sini. Ismul isyarati mislu hadza hadani haula'i hadihi hatani haula'i dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Nah, iya. Sekarang isim mabni yang kedua ya adalah ismul isyarati. Ya, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang dekat maupun yang jauh, yang dimaknakan atau diartikan dengan ini. Haza artinya ini. Hazani sama ini. Haulai sama ini. Namun ini nanti akan ada penjelasan. Baik, ini semua ya. Ini sama artinya ini. Artinya ini. Baik. Kemudian yang ini isim isyarah yang jauh, kata tunjuk jauh ya, kata tunjuk jauh. Artinya apa? Itu, zalika itu, zalika itu, ulaika itu, tilka itu, tanika itu, ulaika itu. Ini semua
enam ini sama. Di atas juga enam isyarah ini sama. Ini namanya ismul isyarah. Isim yang tetap, ya, yang mabni, tetap dalam harokatnya seperti ini. Ya. Sekarang kita bagi isim isyarah ini terbagi penggunaannya. Dari segi penggunaan ini ya sekarang. Dari segi penggunaannya. Nah, sebelum kita bagi, gimana? Jelas penjelasan ini? Yes. Nah, perhatikan isim isyarah ini yang biru dalam lingkaran biru ini untuk mufrad, untuk kata tunggal, ya, untuk kata tunggal. Dia mau berakal, benda itu mau berakal atau tidak berakal. Dia orang, hewan ataupun benda mati semua sama. Ya, hadza babun, itu benda mati. Hadhihi mirwahiyatun atau hadhihi mimsahatun, itu benda mati semua. Hadhihi ukhti, nah, ini saudariku, itu berakal, ya, menunjukkan pada yang berakal. Hadhihi Fatimah dan seterusnya. Ya, ini untuk mufrad. Ya, yang biru ini antum tulis untuk isim isyarah mufrad. Isim isyarah yang dekat ataupun yang jauh. Dzalika, ya. Baik, dzalika tilka. Itu pertama pembagiannya. Untuk mufrad dulu. Kemudian hadza ini untuk laki-laki. Ya, pembagian kedua lagi hadza untuk laki-laki. Ya. Untuk laki-laki. Ada garis ke sini semua. Hadza ini untuk laki-laki. Baik. Kalau yang merah ini hadza, hatani, ya, hadhihi, hatani, haulai, ini untuk perempuan, mau benda ataupun orang, ya, untuk perempuan. Sama juga di bawah ini zalika, ulaika, ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Yang merah ini tilka untuk perempuan. Ya. Jadi kalau dari atas turun ke bawah itu mufrad untuk isim-isim yang tunggal. Ya, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun tidak. Nah, kalau ke samping kiri, ke arah kiri, selatan ya, ke sini, ke selatan ya.
Selatan ya, betul ini ya. Ke kiri ke selatan ya. Mana ini? Ada peserta nggak? Ada. Tahu Ustaz mana selatan? Kiri aja Ustaz, kiri. Antum lihat matahari terbenam ke barat ya. Nah, ayo ke kiri. Tinggalkan itu utara, barat, selatan semua. Gampang aja. Nah. Ya, jadi kalau ke kiri, ya, ini untuk yang bentuk muannas atau mudzakarnya. Kalau yang biru ini mudzakkar. Kalau yang merah ini muannas. Yang biru di bawah ini juga ya untuk mudzakkar. Ini untuk muannas. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya, yang ini isim isyarah ini yang dekat maupun jauh, yang kuning ya, ini untuk bentuk musanna. Kemarin kita sudah jelaskan isim-isim musanna. Nah, jadi mubtada itu masuk pada mubtada khabar. Jadi yang kuning ini turun ke bawah, muzakkar maupun muannas sama. Ini untuk isim musanna. Ya, isim musanna. Nah. Kemudian kita sudah jelaskan lagi muzakkar atau muannas. Tadi sudah di awal kita jelaskan. Kemudian terakhir, yang merah ini ini untuk kalimat jamak. Ya. Untuk kalimat jamak. Untuk isim jamak. Nanti ada ya jamak mudzakkar, sesuai berarti kalau jamak mudzakkar ya mau jauh, dia nanti mau jauh ada benda yang kita mau tunjuk jauh, tapi berarti kalau jauh kita pakai ulaika. Ya, ulaika untuk laki-laki. Kita tunjuk mereka tapi jauh. Mereka banyak, namun kita tunjuk mereka. Maka kita pakai kata tunjuk jauh yang bentuknya jamak. Ulaika. Ya. Ulaika humul muflihun. Ya, dalam ayat. Ya, kalau perempuan yang jauh juga sama. Ya, ulaika juga. Ya. Ulaika. Begitu juga yang muannas. Sama. Ya, jamak muannas mudzakkar sama. Haulai. Sama ini muannas maupun mudzakkar. Untuk jamak. Jadi kalau ke bawah urutannya garis ke bawah ini untuk jamak maksudnya ya. Ini untuk isim jamak. Jamak taksir maupun jamak muannas maupun jamak mudzakkar. Ini urutannya untuk jamak, kalimat jamak. Tinggal dipilih ya. Kalau kalimat yang dekat jamak, isim jamak yang dekat ya, kita pakai haulai. Ini haulai contoh. Ini mereka. Kita pakai haulai hum. Mau muannas maupun mudzakkar. Ya, baik. Jelas sampai di sini? Waduh. Nanti ada penjelasannya ya. Nanti ada lagi penjelasannya yang kalau salah akan didapati penjelasannya lagi. Ya. Umar,
ini adik-adik, adik-adik. نعم واضح إلى هنا أبو عافية؟ وهذه استثمار. Wadi insyaallah. Ya, nah, semoga Allah beri pemahaman yang kuat kepada kita semua untuk memahami bahasanya, bahasa Al-Quran. Abu Zubair, واضح؟ وادي إن شاء الله. Nah, insya Allah. Kemudian, ya masih lanjut yang isim mabni yang ketiga. Silakan Abu Afiyah yang belum baca tadi. Ini yang ketiga. Al-ismul mausul mislu alladhi alladhani alladhina allati allatani allati allai Allah, allai. Allari. Nah, dia ada dua. Nah, jazakallah khair. Coba kita perhatikan. Ya. Ini al-ismul mausul. Isim mausul. Kata sambung. Ya. Kata sambung. Dia menyambung dari satu yang memisahkan dari kata sambung ya. Isim mausul itu isim sambung yang menyambung kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Alladzi. Nah, nanti ada pembahasannya lebih dalam. Intinya ini namanya isim mausul. Adapun penjelasannya nanti kita ya akan bahas insyaallah. Nah, alladzi ya kita urut lagi. Ini alladzi isim mausul untuk mufrad seperti yang di atas. Yang di atas isim isyarah. Ya. Kalau ini isim mausul, kata sambung. Nah, yang diartikan yang. Diartikannya itu yang. Baik, secara umum diartikan yang. Nah, ini untuk kalau ke bawah ya, ini untuk mufrad. Baik. Ini untuk mufrad. Kalau ke arah kiri ya. Kalau apa namanya? Ke arah kiri mana ini? Ya. Karena lupa polanya itu. Kalau ke arah kiri, ini untuk yang muzakkar dari segi jenisnya. Ya, untuk muzakkar. Kalau ke bawah, ini untuk mufrad. Ya, mufrad. Kalau ke arah kiri, ini untuk muzakkar. Penggunaannya untuk muzakkar. Nah, dan ini mufrad. Laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki alladzi. Kalau perempuan allati. Tunggu ya, tunggu sebentar. Nah, lanjut. Kemudian yang biru ini turun ke bawah. Ini sama untuk jamak, untuk isim musanna yang menunjukkan dua benda. Ya, menunjukkan dua benda. Kalau yang muzakkar alladzani
Kalau untuk muannas allata, ya, untuk menunjukkan isim yang dua benda, isim yang dua. Nah, terakhir, ya, ini untuk yang jamak, ya, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, ya. Baik. Kalau jamak muzakkar pakai alladzina, alladzina. Baik. Alladzina. Nah, kalau untuk jamak muannas, jamak taksir, dua jamaknya, dua isi mausulnya, ya, allati atau allai, ya, allati atau allai. Ini semua sama artinya, yang membedakan hanya dari segi muzakkarnya, jenisnya, muannas, muzakkar, dari jumlahnya. Nah, ila huna wadih? Abu Afiyah? Akhwan tadi yang muannas ada dua, bisa diulang penjelasan? Muannas. Ini Allati. allati ini sama maknanya, sama penggunaannya, bisa dipakai dua-dua. Untuk jamak muannas dan untuk jamak taksir. Ya. Untuk jamak muannas dan untuk jamak taksir. Sama penggunaannya, sama maknanya. Sama-sama untuk jamak yang muannas. Jamak taksir dihukum jamak muannas. Mau berakal maupun tidak berakal, semuanya dihukumi. Walaupun di sana nanti ada perbedaan, ada khilaf. Ya. Yang berakal, apakah dia masuk tetap jamak taksir berakal? Tidak usah dulu dibahas. Nanti itu pembahasan lebih tinggi sebenarnya di pembahasan. Nah, wadih ilahuna Abu Zubair, Abu Afiyah, Wadih. Wadi. Cuma anak Ustaz, untuk anak gimana? baru dengar ayat Al-Quran, berarti yang alladzina hum ala solatihim. Ya, iya. Begitu ya Ustaz ya? Nah, itu kan untuk siapa? Untuk mereka kan? Mereka siapa? Laki-laki kan? Iya. Alladzina hum ala salatihim sahun. Hum itu untuk kepada kaum muslimin. Ya, yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu kan hunna. Allah a'lam. Kalau ana bilang tadi jamak taksir mau berakal yang tidak dengan tidak berakal. Coba dalilnya. Kalau yang berakal dia tetap dihukumi jamak taksir yang berakal. Tetap dihukumi sebagai muannas. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, tilkar rusul. Tilkar rusulu. Itu kan jamak dari ar-rasul, ar-rasulu. Rasulu itu kan bermakna apa? Muzakkar kan? Nah, tapi jamak dibuat menjadi jamak taksir kan, jamak taksirnya ar-rusul, rusul. Nah, dipakai di situ isim isyarah tilka. Ini tilka rusul. Coba itu menunjukkan apa? Muannas penggunaan. Dalilnya dalam Al-Quran. Coba antum cari dapat. Ada juga ada faedah lain dari jamak muzakkar, jamak taksir. Itu dia faedahnya muannas mufrad. Makanya rusul itu dipakai tilka. Ya, bukan ulaika, tapi tilka. Itu rumus atau faedah atau kaidah lain dari jamak taksir. Kok ini kita sudah lari jauh ya ke jamak taksir, belum sampai.
Yang bergerepet Ustaz. Hah? Bonus. Ini yang masih bingung nanti. Tambah bingung nanti kita. Baik, lah bahasa ya. Tambahan informasi buat kita semua. Bonus. Nah. Baik, kembali ke Abu Sofia. Ini yang keempat. Sampai sini. Ya allati. Mana Ustaz? Ini yang keempat, poin keempat. Membaca. Oh, ismul istifhami mislu man, kaifa, kam, mata, aina. Baik, jazakallah khair. Isim, ya sudah 3 tadi ya, yang kita bahas. Isim-isim yang mabni, ya isim-isim yang mabni. Kemudian isim yang keempat, ya, isim-isim mabni ini yang keempat. Pertama isim domir, semua domir, ya itu mabni. Kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul yang ketiga. Kemudian yang keempat ismul istifhami. Isim istifham. Istifham itu kata tanya, bertanya. Ya. Pokoknya yang bentuknya dia bertanya ke Anda, ke antum, dia tanya. Berarti itu namanya isim istifham. Ya, contohnya man, siapa? Man anta, siapa Anda? Gitu. Kaifa, bagaimana? Itu kan bertanya. Kam, berapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Nah, gitu. Kemudian di sini tidak disebutkan isim istifham, itu banyak ya, ada beberapa lagi. Ada di sana hal, ya, ada a, tapi itu hal dan a masuk pada huruf dia, bukan pada isim. Tapi dia tetap masuk isim mabni, tetap hal, tetap a, tidak dibaca u, il, tidak. Ya, nah. Baik, ini sebagian ya dari isim-isim istifham. Nah, Abu Afia, Abu Zubair ya, ini baca sampai di sini. Yang kelima. Ismu syarti mithlu man, ma, mata, mahma. Baik. Isim syarat. Ini isim syarat ya. Masuk pada apa namanya? Isim-isim yang mabni. Ya, man, ma, mata, mahma. Ya. Ini masuk pada isim-isim yang mabni. Secara umum, kaidah umum ini tambahan, kalau antum dapat kalimat dalam bahasa Arab hanya 1 hurufnya atau 2 huruf, itu kebanyakan dia mabni. Kebanyakan dia mabni. Ya. Dia berubah harokatnya. Ini ma dan alif. Ini dia mabni. Kalau yang seperti ini ma, ini mabni di atas fathah, di atas sukun. Ini alif ini diartikan sukun. Ya, dia mabni sukun. Kalau di i'rab nanti mabniun 'ala sukuni. Dia mabni tetap di atas sukun. Walaupun di sini kelihatannya alif, tapi disebutkan sukun. Dan seterusnya. Nah, karena alif kan tidak punya harokat, dia sukun. Ya, sukun. Dan seterusnya. Wadih ilahna? Atau ada perlu dijelaskan kembali? Kalau tidak ada, kita lanjut. Gimana lanjut? Lanjut apa? Enggak ini? Beberapa menit lagi, 15 menit lagi. Berapa menit? Jam berapa Ustaz? Sampai jam 10 ya, insyaAllah. Bisa. Lanjut. Lanjutkan.
Kalau ada sih tidak ada masalah ya, dari antum yang punya waktu. Gas. Gas. Ya. Nah, insyaallah. Abu Afia, atau dicukupkan aja, sudah pening mungkin kepala kita. Baina Abu Afia. Ketiduran semua nih. Abu Afia. Buku. Ini ke belakang Ustaz. Oh, ada. Baik. Sekarang antum giliran antum yang baca. Ini. Alamatu bina. Alamatu. Alamatu Perhatikan dalam membaca itu, antum sudah tahu kaidahnya semua. Diperhatikan panjang pendek dan setiap harokat-harokatnya, karena akan berubah maknanya. Nah, terus mabniun 'alal fathi. Mislu anta, kaifa, aina, dzalika. Nah, alamatu bina'il ismi, ya, tanda-tanda tetapnya, ya, isim. Tanda-tanda tetapnya isim, ya, dia tanda-tanda tetapnya isim. Baik. Kenapa ini? Gimana? Hah? Oh. Awalan, yang pertama, mabniun 'alal fathi. Nah, mislu anta, kaifa, aina, dzalika, tilka. Jadi nanti kalau ada kalimat anta, kalau kita jumpai kalimat anta, terus ditanya, ini i'rabnya apa? Ya, i'rabnya apa namanya? Mansub. I'rabnya mansub. Mansub mabniun, langsung disambung. Mansub mabniun 'alal fathi. Dia alamat hukumnya mansub dan alamatnya disebutkan mabniun, tetap 'alal fathi, tetap dalam keadaan fathah, tetap di atas fathah, gitu. Terlainnya gitu. Dan seterusnya, kaifa, ya, i'rabnya mansub mabniun 'alal fathi, ya. Aina mansub mabniun 'alal fathi, dan seterusnya ila akhir. Nah, Abu Safia ini Mabniun 'alal kasri. Mislu anta, anti, hadhihi, haula'i. cek. Tidak ada suara tadi. Iya, putus-putus. Sudah ada. Mungkin. Sudah ada? Nah, Sudah. Baik. Coba di karir ulang. Halo, kedengaran? Ya, sudah jelas. Sanian, Mabniun 'alal kasri. mabniun 'alal kasri. Mislu anti, hadhihi, haula'i. Baik. Mabniun 'alal kasri. Ya. Jadi yang kita sudah jelaskan, kalau kita lihat harokatnya seperti ini, berarti disebutkan mabniun 'alal kasri. Mabniun 'alal kasri. Mabniun 'alal kasri. Ya. Antum lihat isim-isim yang bentuknya seperti ini nanti, ya. Anti, hadhihi, haula'i, dibaca seperti itu
harokatnya ya gitu juga di i'rab. Di i'rab ya mabniun al kasri. Anti harokatnya kasrah. Berarti ini apa namanya majrurun mabniun al kasri. Ini contoh aja ya. Majrurun mabniun alal kasri. Majrurun mabniun alal kasri. Contoh seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Abu Zubair. Mabniun ala dhammi. Nah, Mithlu nahnu haitsu. nah. Mabniun ala dhammi. Mislu nahnu haitsu. Ya. Jadi disebutkan alamatnya hukumnya i'rab marfu'un ya mabniun ala dhammi li'annahu ismu apa li'annahu dhamir ad-dhamir li'annahu ad-dhamir nahnu ini dhamir. Baik. Haitsu ini ana lupa ini apa isim apa ini haitsu dia masuk pada zaraf al-masalah. Iya, nanti kita murojaah. Nah, jadi kalau kita lihat isim-isim mabni, ya seperti itu mabninya, seperti begitu harokatnya di akhir, ya begitu dibaca. Mabniun ala dhammi, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mabniun ala sukuni, mislu hum, antum, ana. Nah, tadi ini Anda bilang, ya, alif ini dia dihukumi sukun. Bukan dia bilang mabniun alal alif, bukan. Tapi dikatakan mabniun ala sukun. Ya, disukun. Jadi ini semua ya, kembali tadi yang kita ini untuk mabni. Untuk alamat yang isi-isi mabni. Ya. Mabninya seperti itu ya seperti itu di i'rab. Mabniun ala al-fathi anta kaifa mabniun 'ala al-kasri anti hadhihi mabniun 'ala al-dhammi nahnu haitsu mabniun 'ala as-sukuni mislu hum antum ana. Nah, ini perhatikan ana ya yang macam tadi ma itu mabniun 'ala sukun. Nah, ini juga ana dhamir ini ya. Udah wadih? Wadih. Ini insya Allah kita akan masuk pada tafasilul asma'il ladzi la yansarif. Ini perincian isim-isim yang tidak masuknya kasroh dan tanwin. Ya. Isim-isim yang tidak masuk pada apa namanya? Padanya harokat kasroh dan tanwin. Nah ini ada pola mafa'ilu seperti pola itu. Jadi wazannya mafa'ilu, masajidu, dananiru dan seterusnya. Ini dia ikut pola ini. Ada penjelasan. Mafa'ilu, mafa'ila. Ini ada pola mafa'ilu. Mafa'ila seperti apa kemarin ya? Masajida. Ya, pakai pola ini. Masajida. Ini ada ini. Masajida. Kalau mafa'ilu dananiru. Dananiro. Baca. Baik. Mungkin sampai di sini dulu karena ini perinciannya panjang lumayan ya makan waktu karena kalau kita bahas sekarang tidak sampai selesai. Butuh ya waktu yang lebih banyak. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas, kita akan masuk pada tafasilul asma'il ladzi la yansarif. Ya, perincian isim-isim yang tidak masuk tanwin dan kasr. Sebelum kita akhiri, dari antum ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Lalu. Nah, Taib, Anda ingatkan kembali, kita jangan sia-siakan pelajaran ini. Kita berusaha tiap pekan, kita ambil waktu 3 hari, siapkan waktu 3 hari untuk mempelajari pelajaran yang mulia ini. Karena kita sedang mempelajari bahasa Al-Quran. Nah, maka kita sama-sama berharap untuk mempersiapkan waktu, ya, mempersiapkan waktu dengan sebaik-baik mungkin, ya, dengan banyak berdoa kepada Allah sehingga kita bisa selesaikan pelajaran ini. Tiap pekan kita berusaha 3 kali itu, ya intinya 3 kali hadir. Nah, 3 kali dipelajari. Nah, mungkin itu aja dari Ana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.